Rasulullah memanggil para sahabat di depan. Ya, kata Rasulullah, wahai sahabatku, jadi amalan yang Allah sendiri pun kerjakan. Beda misalnya sholat, Allah enggak. Bisa jadi sebab akibat terhalangnya surga ketika antum ingin masuk. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan puasa kita diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jumpa lagi dalam acara ngobrol bareng di bulan Ramadan, tentunya bersama saya Edi Rayadi dan ditemani oleh Ustadz Imron Rosadi. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya A? Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasanya juga lancar ayah, lancar diterima. Amin. Langsung aja ya ayah. Misalkan begini A, ada orang, ini mah pertanyaan dari pribadi lah, mungkin ada sebagian teman-teman saya. Mudah-mudahan ini mah bukan kita dan bukan pemirsa ya. Ini mah hanya seandainya saja ya pemirsa. Misalkan ada orang yang meremehkan puasa, meremehkan bulan Ramadan gitu, gimana seperti apa gitu misalnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang orang-orang yang terkesan meremehkan atau bahkan terbilang melalaikan ya tentang adanya bulan Ramadan. Ya, dalam hadis riwayat Hakim dalam kitab At-Targhib ya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Ya, ini pernah dikisahkan bahwasanya ketika itu Rasulullah memanggil para sahabat di depan. Ya, kata Rasulullah, wahai sahabatku, mendekatlah dekat mimbar. Karena Rasulullah posisinya dekat mimbar. Terus akhirnya para sahabat pun mendekati Rasulullah yang sedang akan menaiki mimbar. Ketika itu Rasulullah menaiki anak tangga pertama, lalu Rasulullah berhenti mengatakan amin. Ya. Begitu pula lanjut ke anak tangga yang kedua, Rasulullah berhenti sejenak lalu mengatakan amin. Sampai ke anak tangga ketiga, Rasulullah pun sama berkata amin. Ya. Selesai Rasulullah mengutarakan dakwahnya di depan para sahabat, selesai itu Ka'ab pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak biasa-biasanya gitu ya. Ada hal yang tampak berbeda yang kami lihat ada padamu, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril menghampiriku. Ya, lalu Jibril memohonkan doa, 3 doa itu. Ya, 3 doa. Yang pertama kata Jibril, celakalah ya orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, lalu dia tidak sempat diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah jawab, amin. Ya. Lalu di tangga kedua pun sama. Ketika Rasulullah naik, Jibril pun berkata, celakalah orang-orang yang ketika namamu disebutkan lalu dia tidak berselawat kepadamu. Lalu Rasulullah mengaminkan ya, amin. Begitu sampai ke anak tangga yang ketiga, kata Jibril, celakalah orang-orang yang ketika mendatangi kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka ketika sudah tua dan mereka menjadi penghalang lantaran orang ini ingin masuk surga. Ya. Kita bahas yang pertama dulu insyaallah. Ya. Yang pertama, ketika Jibril berkata, celakalah orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan dia tidak kunjung diampuni oleh Allah. Ya. Artinya apa? Di sini ulama sepakat ya, bahwasanya ada orang-orang yang terkesan meremehkan atau bahkan tadi melalaikan ya ketika bulan Ramadan. Katakanlah dia menggoda temannya, udah nggak puasa, ini menggoda juga gitu kan. Nah iya, malah yang buruk lagi mengajak pada kebatilan gitu, mudarat ya Allah ya. Artinya apa? Ini orang-orang yang mendapatkan bulan yang penuh ampunan saja tidak, ini malah ingin menghancurkan gitu kan. Nah di sini maka Jibril pun mendoakan agar mereka ini tidak termasuk golongan orang-orang yang selamat. Dan Rasulullah di situ, ya Rasul kita semua mengaminkan hal itu. Artinya apa? Ketika bulan puasa ini yang Allah rahmati, yang Allah beri pengampunan luar biasa, malah dipakai hal-hal yang kesannya malah lebih parah daripada bulan biasanya kan gitu. Nah, jadi ini kalau Ramadan itu seperti yang kita tahu lah, ketika kita melakukan amal kebaikan kan dilipat gandakan ayah. Nah, gimana sebaliknya kalau orang yang bermaksiat, berbuat kejelekan lah,
untuk dosanya apakah dilipat gandakan juga apa gimana tuh? Alhamdulillah, khusus di bulan Ramadan ini berbeda pahalanya. Ya. Kalau di bulan-bulan biasanya, keutamaannya menjadi umatnya Rasulullah ketika antum mengerjakan satu amalan, satu kebaikan, maka dikalinya 10. Tapi khusus di bulan ini dikalinya bisa sampai 700. Jadi luar biasa besarnya gitu. Begitu pula dengan amalan buruk. Ya. Mungkin saya tidak bahas di sini karena mungkin menakutkan juga gitu ya, karena luar biasa dosa yang ditanggungnya, pahala besar, adapun dosanya pun sama. Gitu. Dilipat gandakan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dan bukan bagian dari orang-orang yang seperti itu. Ya. Baik pemirsa, jadi seperti itu ya, di bulan Ramadan itu bukan hanya kebaikan saja yang dilipat gandakan. Ketika kita berbuat kejelekan, berbuat maksiat, sama dilipat gandakan juga Ustadz ya. Tapi kita mudah-mudahan jangan berpikir mudah-mudahan ini bukan dari kita semua ya, termasuk pemirsa. Nah selanjutnya untuk ketika Rasulullah menaiki tangga kedua dan ketiga gimana tuh Pak Ustadz, seperti apa? Tadi yang kedua, Jibril berkata, celakalah orang-orang yang ketika namamu disebutkan tapi dia tidak berselawat kepadamu. Nah, tentu banyak keutamaan tentang sholawat ya, yang mungkin akan kita bahas di lain kesempatan jika Allah mengizinkan. Tapi yang jelas, salah satu yang kata Rasulullah bilang, orang-orang yang termasuk kikir, yang disebut pelit, ya, menurut definisi Rasulullah adalah yaitu tadi, ketika namanya disebutkan tapi dia tidak bersolawat kepada aku. Gitu. Bahkan kita tahu sendiri ya, ketika khutbah Jumat itu seringkali diutarakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya Allah dan para malaikat dan seluruh malaikat itu senantiasa bersolawat kepada Nabi. Jadi amalan yang Allah sendiri pun kerjakan. Beda misalnya sholat, Allah nggak sholat. Ya, Allah nggak zakat, Allah nggak puasa. Tapi khusus buat sholawat, Allah sendiri pun bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi pentingnya gitu ya, salawat itu. Dan tentu banyak fadilah-fadilah lainnya gitu ya. Jadi yang ketiga, Jibril berkata kepada Rasulullah, celakalah orang-orang yang ketika mendapati orang tuanya sudah tua. Dan ketika ia masuk surga terhalang oleh sebab orang tuanya. Ya, para ulama berkata maksud hadis ini adalah ketika antum tidak memiliki hubungan yang baik, ya, katakanlah punya hubungan buruk dengan orang tua, antara silaturahminya kah, atau antara permasalahan-permasalahan lain dengan orang tua, ini bisa jadi sebab akibat terhalangnya surga ketika antum ingin masuk. Gitu. Artinya antum punya hubungan yang erat gitu, tidak hanya istri kepada suami, suami kepada istri, ya, tapi suami istri ini juga punya kewajiban untuk ta'zim sama orang tua. Ya, bahkan yang terkenal kita sering dengar ya, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Begitu pula murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi jelas 3 hadis ini atau 3 doa ini yang malaikat Jibril senantiasa melaknat dari orang-orang yang meremehkan hal ini. Yang pertama, masalah ketika datang bulan Ramadan dia terkesan meremehkan atau melalaikan. Yang kedua adalah ketika nama Nabi tersebut tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi. Dan yang terakhir masalah adab kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz ya. Mungkin itu aja penjelasan dari Ustadz dalam acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jika ada kritik dan saran maupun pertanyaan bisa ditulis dalam kolom komentar. Bersama saya Edi Rayadi dan AA Ustadz Imron, terima kasih. Kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.